Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna bit-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Jadi kajian kita melanjutkan tentang kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Murojaah sedikit tentang kajian yang kita kaji, yang sudah kita kaji. Kita sampai di bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang memastikan tauhidnya benar, murni, bersih kan itu, maka dia dakhalal jannah, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab kan itu, tidak dihisab dan tidak diadab. Sebelumnya itu sudah kita kaji. Jadi tauhid ini ulama itu memisah, itu istilahnya ada dua tauhid. Ada tauhid yang wajib dan ada tauhid yang tambahan, lebih tinggi lagi kan itu, istilah gitu, dibagi dua. Jadi kalau dia menyempurnakan tauhid yang wajib itu sudah tauhid kan itu, tapi dia belum sempurna tauhidnya kan itu, belum benar-benar murni tauhidnya, tapi dia sudah bertauhid kan itu. Di antaranya seperti contohnya seperti firman Allah di surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Ini tauhid yang wajib kan itu. Tapi dia belum tahqiqut tauhid. Di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Misalnya ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan imannya tidak tercampuri, iman mereka tidak tercampuri dengan bidzulmin, itu kesyirikan. Iman mereka tidak tercampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan rasa aman, ketenangan, aman, selamat. Mereka adalah orang-orang yang selamat kan itu. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia sampai nanti di akhirat diselamatkan kan itu. Nah, ini tauhid yang intinya tauhid yang dia berlepas dari kesyirikan. Tauhid yang tadi yang wajib kan itu, tauhid yang wajib. Tapi di sini dia masih belum bisa terlepas dari seperti perbuatan maksiat yang lainnya, belum murni, tauhidnya belum murni. Ini contoh pembahasan yang tauhid. Jadi tauhid itu dipisah. Ada yang orang yang bertauhid tapi dia masih bisa berdosa, mungkin dia masih maksiat kan itu. Mungkin kadang sholatnya lupa, kemudian dia qadha kan itu, dan seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian misal yang lain di hadis kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersyahadat kan itu. Barang siapa yang bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah semata yang berhak disembah, la syarikalah, Allah tidak memiliki sekutu. Dan kemudian
Dia bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahwasanya Isa adalah kalimatullah alqaha ila Maryam, yang dimasukkan kepada Maryam, ila Maryam, wa ruhun minhu, dan rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini wal jannatu haq, dan meyakini bahwa surga itu benar, wan nar haq, dan neraka itu benar. Maka dia adkhalahullahu al jannah, Allah akan memasukkannya surga, ala makana minal amal, dalam kondisi apapun amalnya. Ini contoh hadis yang lain. Orang ini bertauhid kan itu. Selama dia bersyahadat la ilaha illallah, kemudian dia bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah, dan dia menetapkan Isa itu bahwasanya hamba Allah. Jadi mengingkari apa yang diyakini orang Nasrani kan itu. Jadi menetapkan Nabi Isa adalah hamba Allah dan meyakini bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, maka orang ini akan dimasukkan Allah ke surga ala makana minal amal, bagaimanapun amalnya. Maksudnya bisa jadi dia memiliki dosa, bisa jadi dia tidak memiliki dosa. Jadi selama dia bersaksi seperti ini, dia termasuk orang yang bertauhid, tapi dia belum tauhid yang murni, belum tauhid yang murni. Sedangkan yang kita bahas sekarang itu tahqiqut tauhid kan itu. Jadi tahqiqut tauhid, pembahasan kita sekarang itu tentang tahqiqut tauhid. Belum belum ditulis dulu ya kan itu. Ini murojaah. Kalau mau ditulis ya silahkan. Bab tentang tahqiqut tauhid. Bab tentang tahqiqut tauhid. Bab tentang tahqiq tauhid. Tauhid yang sempurna. Tauhid yang murni. Bab tentang tahqiqut tauhid. Tahqiqut tauhid. Tauhid yang murni. Pertama dijelaskan di sini orang yang tauhidnya murni yaitu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 120. Itu surat An-Nahl surat ke-16 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pemimpin qudwah yang memberi contoh kebaikan kan itu. Ummah menjadi contoh kan itu yang baik, imam kan itu. Inna Ibrahima kana ummatan, mengajarkan pada kebaikan. Qanitan lillah kan itu. Nah, ini orang yang tauhidnya murni, contohnya seperti ini digambarkan seperti sifatnya Nabi Ibrahim. Qanitan lillah kan itu. Patuh hanya kepada Allah. Tidak tunduk kepada raja, atau tidak bisa dipengaruhi oleh pedagang yang kaya, orang kaya, jadi tauhidnya, imannya tidak dipengaruhi karena seorang raja atau karena orang kaya kan itu, tapi dia bertauhid, beriman karena tunduk patuh kepada Allah. Qanitan lillah. Hanifan kan itu.
istiqomah, lurus kan itu. Hanifan kan itu, lurus istiqomah. Meski sendirian dia tetap istiqomah. Itu sifat orang yang tauhid yang murni. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia hanya bersyahadat kan itu. Bersyahadat tapi belum menyempurnakan sampai seperti ini. Kalau yang ini dia orang yang tauhidnya murni, dia menyempurnakan tauhidnya kan itu. Dia menjadi contoh yang baik kan itu. Imam, seorang imam yang dapat menjadi imam, seorang imam yang dapat mengajarkan kebaikan kan itu. Kemudian dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipengaruhi oleh orang kaya atau raja dan lainnya. Tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah ataupun orang kaya, tapi dia imannya hanya dipengaruhi dari Al-Qur'an, dari firman Allah kan itu. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hanifah Nabi Ibrahim itu istiqomah. Jadi orang yang tauhidnya sempurna meski sendirian kan itu. Sendirian dia enggak mundurkan itu. Hanifah terus kan itu. Meski sendirian berdakwah sendirian, meski yang temannya sedikit kan itu. Dia tetap hanifah, istiqomah kan itu. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim tidak berkumpul dengan orang-orang musyrik. Jadi orang yang tauhidnya murni kan itu, dia berlepas dari semua orang-orang musyrik kan itu. Walam yaku minal musyrikin. Seperti Nabi Ibrahim berlepas dari orang tuanya kan itu. Nabi Ibrahim berlepas dari orang tuanya, meninggalkan orang tuanya yang musyrik kan itu. Tidak berkumpul dengan orang tuanya yang musyrik kan itu. Tapi kalau yang tauhid yang sebelumnya tadi kan dipisahkan itu. Kalau yang masih berkumpul dengan orang musyrik, dia bertauhid tapi masih berkumpul dengan orang musyrik, berarti belum tahqiqut tauhid. Dia bertauhid tapi belum tahqiqut tauhid. Kalau yang dia bertauhid, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia meninggalkan kesyirikan kan itu. Tapi dia belum bisa menjadi contoh yang baik kan itu. Belum bisa jadi contoh yang baik kan itu. Berarti dia belum tahqiqut, belum tauhid yang sempurna. Orang bersyahadat kan itu. Kan ada banyak orang bersyahadat, orang sholat kan itu. Tapi dia belum bisa menjadi contoh yang baik kan itu. Malah mencontohkan yang jelek kan itu, buruk kan itu. Jadi kalau yang tauhid yang sempurna, tauhid yang murni, dia memberi contoh yang baik kan itu. Kemudian ada yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bertauhid kan itu. Tapi dia belum bisa memurnikan tauhidnya. Dia masih terpengaruh oleh orang kaya, terpengaruh oleh pemerintah kan itu, politik dan lainnya kan itu. Belum bisa merealisasikan tauhidnya yang sempurna kan itu. Ketika berhadapan dengan tadi pemerintah, dia tidak bisa merealisasikan tauhidnya yang sempurna. Ketika berhadapan dengan kebutuhan ekonomi kan itu, dia tergoda kan itu dan lainnya. Kemudian terakhir kan itu hanif kan itu, yang ketiga hanif kan itu, lurus kan itu. Meski sendirian, meski temannya sedikit kan itu, dia tetap berpegang teguh dengan tauhidnya, istiqomah kan itu, istiqomah. Kemudian yang terakhir, dia tidak berkumpul dengan orang-orang musyrik, berhijrah kan itu, tidak berkumpul dengan orang-orang musyrik. Itu sedikit tentang yang itu surat. Iya, berarti kan kalau belum bisa hijrah ya tauhid yang biasa istilah gitu. Tauhidnya yang belum murni kan itu. Kan tadi sudah dibagi. Tauhid ada dua. Yang pertama tadi yang dia cukup hanya bersyahadat kan itu. Kemudian dia meninggalkan kesyirikan kan itu. Dia mungkin masih tadi belum bisa menjadi contoh yang baik kan itu. Belum bisa berlepas dari ini, belum bisa mengasingkan diri dari orang-orang musyrik itu, saya meninggalkan, masih sering berkumpul, belum bisa misah kan itu. Jadi yang kita kaji itu tauhid yang tinggi kan itu. Dan ini realitanya jarang, orang seperti ini jarang kan itu. Yang bisa merealisasikan seperti ini jarang sekali kan itu.
Cuma kita emang perlu tahu kan itu, perlu tahu kan itu. Kita perlu tahu dan supaya kita bisa seperti itu kan itu, supaya bisa seperti itu maksudnya kan itu. Jadi contoh tauhid yang murni kan itu, tinggi kan itu. Contohnya seperti Nabi Ibrahim tadi di surat An-Nahl ayat 120. Bisa menjadi contoh yang baik kan itu, seorang imam kan itu. Kemudian patuhnya hanya kepada Allah, tidak terpengaruh uang, tidak terpengaruh jabatan dan lain-lainnya kan itu. Kemudian lurus Hanifah kan itu. Tidak belok kanan, tidak belok kiri kan itu. Jadi meski jumlahnya sedikit kan itu, dia tetap kan itu berdakwah, tetap berpegang dengan pendapatnya yang benar itu, yang dia yakini, tauhidnya yang benar, dia tetap perjuangkan. Meski sedikit, meski sendirian, contohnya seperti Nabi Ibrahim kan itu. Nabi Ibrahim kan sendirian, berhadapan dengan Namrud, berhadapan dengan bapaknya kan itu. Dan banyak kisahnya seperti itu. Yang terakhir, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak berkumpul dengan orang-orang musyrik kan itu. Hijrah kan itu. Ditinggal semua kan itu. Bapaknya ditinggal kan itu. Yang dibawa cuma istrinya saja kan kalau salah. Hijrah kan itu, pindah di di Arab kan itu, kalau nggak salah kan itu. Kemudian istrinya itu ditinggal juga kan itu. Kisahnya itu kan. Padahal memiliki anak Nabi Ismail kan itu. Kemudian tahqiq tauhid yang kedua itu surat gambaran tauhid yang sempurna, tauhid yang murni. Yang kedua itu firman Allah surat Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 59. Ayat 59. Surikun. Ya, afwan. Dari ayat ini ayat ke-57 sampai ayat 61 sampai ayat 61. Ayat berapa? 57 sampai 61. Ya, ayat ini menggambarkan orang yang tauhidnya murni. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang beriman itu min khasyati rabbihim musyfiqun. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhati-hati. Orang-orang yang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyati rabbihim musyfiqun. Maka mereka berhati-hati dalam beramal. Ini sifat tahqiq tauhid, orang-orang yang tauhidnya murni kan itu. Dalam beramal berhati-hati. Beramal berhati-hati, musyfiqun maksudnya di sini itu meski dia sudah beramal baik kan itu, dia tetap takut kepada Allah kan itu. Meski dia sudah beramal baik, maksudnya dia tetap takut kepada Allah. Kan ada orang setelah dia memiliki amal baik merasa aman, merasa tenang kan itu, karena memiliki fadilah banyak kan itu. Saya punya haji kan itu. Kemudian saya punya wakaf kan itu. Saya
bangun masjid kan itu, saya sudah bangun madrasah sekolahan kan itu, saya bantu bangun pondok kan itu, saya punya pahala yang mengalir kan itu. Kemudian setelah dia tahu itu, dia santai-santai kan itu. Nah ini orang ini seperti ini tidak tauhid yang murni kan itu. Orang yang tauhidnya murni, meski dia sudah punya amalan banyak kan itu, dia tetap takut kepada Allah kan itu, tetap hati-hati kan itu, takut kalau tiba-tiba dibalikkan itu, tiba-tiba dia mati dalam kondisi kafir kan itu. Jadi tetap dia menjaga amalan-amalan baiknya kan itu, tidak bersantai-santai kan itu. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang beriman itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam beramal musyfiqun, tetap menjaga amalannya, berhati-hati, takut kalau amalannya itu hilang kan itu, takut kalau amalannya hilang. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Nah, orang yang beriman, yang tauhidnya murni itu terhadap ayat-ayat Allah, yu'minun kan itu, membenarkannya kan itu, meyakininya. Meyakininya maksudnya apa? Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah menunjukkan perintah, maka dia yakin bahwasanya perintah itu pasti baik kan itu. Baik untuk pasti memberi maslahah, pasti ada manfaatnya kan itu. Maksudnya yakin gitu. Kemudian ketika ada larangan, ada ayat larangan kan itu, dia yakin bahwasanya larangan itu kalau dikerjakan pasti membawa mafsadat, membawa mencelakakan dirinya kan itu, membawa bahaya kan itu. Jadi maksudnya terhadap ayat Allah, orang-orang yang tauhidnya murni terhadap firman Allah, larangan Allah, terhadap perintah Allah, dia itu yakin kalau diperintah berarti itu baik, pasti ada manfaat baiknya kan itu. Kalau dilarang pasti itu ada bahayanya kan itu, dia yakin kan itu. Kan banyak orang tahu, paham riba itu haram, ayatnya bahkan tahu kan itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kemudian firman Allah surat Ali Imran ayat 130 kan itu, la ta'kulur riba ada'afan mudha'afah kan itu, jangan memakan riba yang berlipat-lipat, tahu semua kan itu. Tapi pas kepepet kan itu, lupa semua ayatnya, lupa semua lupa semua ayat-ayatnya kan itu. Ya enggak usah kepepet lah, pas lagi pengen diiming-imingi ada investasi menarik kan itu, ini ada usaha menarik kan itu, untungnya besar kan itu, tapi lihat dompet gak punya uang, ada kesempatan untuk ngambil hutang kan, pikirannya wah saya nggak apa-apa ini ngambil hutang, nanti investasi situ keuntungannya nanti besar kan itu. Wah, biasanya nek riba itu gitu semua. Nek kepepet ini jarang kan, maksudnya jarang gitu. Orang ngambil riba itu biasanya tertarik dengan ada investasi-investasi yang menguntungkan kan itu, biasanya tertipu dengan investasi-investasi gitu. Kemudian ayat setelahnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, ini orang yang tauhidnya murni terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikun, sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia ikhlas, beramalnya ikhlas kan itu. Ikhlas, bersih dari syirik besar ataupun syirik kecil. Maksudnya di sini itu ikhlasnya ini la yusyrikun, sama sekali tidak syirik yang besar ataupun syirik kecil kan itu. Syirik yang besar ataupun yang syirik kecil. Kalau yang hanya syirik besar saja, dia masih syirik kecil kan itu, dia tidak dikatakan tauhid yang murni kan itu. Kan ada orang bersyahadat saya Islam kan itu, bersyahadat bahwasanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Saya bersyahadat kan itu, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan seterusnya. Saya meyakini surga itu benar, neraka itu benar kan itu, meyakini ada hari kiamat kan itu, meyakini qada dan qadar yang baik dan buruk dan beriman kan itu. Tapi pas sholat kan itu, sholat kadang sholat sunnah kan itu muncul riya kan itu, supaya supaya terkenal atau mendapatkan sesuatu gitu, supaya riya lah, tujuannya riya untuk disukai orang kan itu. Kemudian dalam beramal kan itu, sedekah kan itu, kalau pas terang-terangan dia semangat kan itu, kalau pas terang-terangan atau dipublikasikan atau mendapatkan istilahnya pujian kan itu, dia semangat. Tapi kalau pas sedekahnya diam-diam, dia nggak semangat. Kalau pas sedekahnya terang-terangan, dia sedekahnya banyak kan itu,
Tapi kalau pas sedekahnya diam-diam, dia sedikit. Misalnya mungkin kalau pas nolong saudaranya mungkin dia pelit kan, itu sedikit sekali. Tapi kalau pas ada bantuan ada orang yang minta bantuan yang sifatnya istilahnya terbuka umum kan, itu dia memberi banyak kan, itu misalnya seperti itu. Jadi orang yang tauhidnya murni, la yusyrikun, ketika sedekah pun dia ikhlas kan, itu betul-betul ikhlas, bersih dari riya kan, itu bersih dari riya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Orang-orang yang tauhidnya murni, orang yang beriman, yu'tuna, mereka memberikan ma atau apa yang mereka dapatkan kan, itu apa yang mereka peroleh kan, itu ketika mereka bersedekah, itu makanya gitu. Orang-orang yang tauhidnya murni ketika bersedekah, ketika memberi, hati mereka itu wajilah, takut kan, itu takut kalau amalannya tidak diterima kan, itu atau dia merasa sedekah ini nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan Allah Subhanahu wa taala kan, itu. Jadi kalau yang tauhidnya nggak murni, tauhidnya apalagi yang tauhidnya rusak, kalau bersedekah dia merasa wah sedekah saya paling banyak ini. Dia biasanya muncul gitu ujub kan, itu saya paling tinggi kan, itu wah saya bahkan mungkin saya paling berjasa, itu yang menyekolahkan anak itu saya, itu sampai dia berhasil kan, itu sampai dia jadi jadi ustadz itu, atau sampai dia jadi dokter, itu saya yang bayar, sampai dia jadi dokter kan, itu saya yang bayar kan, itu misalnya seperti itu. Nah, orang yang tauhidnya murni ketika memberi kan, itu apa yang didapatkan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedekahkan, dia sambil wa qulubuhum wajilah kan, itu hatinya sambil takut kan, itu takut kalau amalan itu tidak diterima Allah. Ya dia merasa rendah kan, itu bisanya cuma sedekah, hartanya mungkin kan 100 juta kan, itu misal zakatnya 2,5% kan, itu harusnya dia itu ya tadi wajilah, harusnya malu kan, itu di hadapan Allah. Allah yang maha kaya, Allah kan ngasih dia 100 juta kan, itu masa dia cuma zakatnya 2,5% kan, itu kan gitu misal gitu. Harusnya kalau yang sadar, orang yang tauhidnya murni kan, itu ketika memberi dia malah harusnya wajilah, karena dia cuma memberi sedikit sedangkan Allah itu memberi dia banyak kan, itu. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Dan ketika memberi dia yakin, ketika beribadah atau ketika memberi dia yakin annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ngungkit-ngungkit kan, itu nanti semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, ciri-ciri mereka inilah orang-orang seperti ini, orang yang cepat mendapatkan kebaikan. Orang yang seperti ini yang digambarkan tadi dari ayat 57 sampai ayat 60 kan, itu. Ini orang-orang yang cepat mendapatkan kebaikan kan, itu. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan kan, itu istilah pasti naik lomba itu kan, nomor 1 terus kan, itu istilah gitu. Wahum laha sabiqun kan, itu. Jadi orang-orang seperti ini tadi orang yang segera mendapatkan kebaikan, sama mereka yang paling cepat kan, itu dalam hal-hal yang baik kan, itu. Wahum laha sabiqun, khususnya maksudnya mereka ini yang paling dulu masuk mendapatkan surga kan, itu. Orang-orang yang paling dulu mendapatkan surga. Itu tadi tahqiqut tauhid yang murni. Jadi surat An-Nahl 120, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 kan, itu sudah dikaji semua kan, itu. Kemudian yang terakhir ini hadis Imran bin Husain, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 323. Kemarin salah, saya kemarin nyebutnya 203, yang benar 323 kan, itu 323. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang tauhidnya murni, sempurna, tahqiqut tauhid. An Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibni Jubair faqala ayyukum ra'al kaukab alladzi inqada al-bariha. Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah
bersama dengan Sa'id bin Jubair. Jadi Husain bin Abdurrahman itu tabi'in kan itu. Kemudian dia pernah belajar dengan Sa'id bin Jubair juga tabi'in. Jadi Sa'id bin Jubair itu tabi'in yang lebih tua kan itu. Lebih berilmu istilahnya gitu. Husain bin Abdurrahman berkata, saya pernah bersama dengan Sa'id bin Jubair. Maksudnya saya pernah belajar dari Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukab, siapa di antara kalian, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh, alladzi inqadda al-bariha, yang jatuh semalam kan itu. Fakultu, kemudian Husain mengatakan saya kan itu. Tsumma qultu kan itu. Kemudian dia berkata, amma ini lam akun fis shalah. Dia kemudian mengatakan, sedangkan aku pada waktu itu tidak sedang sholat kan itu. Maksudnya tidak tahajud kan itu. Tidak sholat tahajud kan itu. Jadi Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, bertanya terhadap murid-muridnya, siapa yang semalam yang melihat bintang jatuh kan itu. Kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, saya melihatnya kan itu. Kemudian dia berkata, tetapi pada waktu itu saya tidak sedang sholat, maksudnya tidak sedang sholat tahajud. Ini contoh dari para tabi'in. Dia tidak malu-malu kan itu, mengatakan tidak mengerjakan sholat tahajud kan itu. Jadi tidak malu-malu. Jadi contoh fikih kan itu. Di sini ada faedah fikih kan itu, supaya bagaimana caranya supaya menghindari perbuatan riya kan itu. Jadi kan kalau dia bilang saya saya melihat bintang jatuh semalam kan itu, tapi tanpa menyebutkan keterangan ini, semalam saya tidak sholat tahajud kan itu. Jadi ketika dia bilang semalam saya lihat bintang jatuh, orang-orang yang lain pasti mengira, oh semalam dia berarti pas lagi sholat tahajud kan itu, pas lagi sholat tahajud kan itu. Makanya dia tadi Husain bin Abdurrahman ketika mengatakan semalam saya lihat bintang jatuh kan itu. Semalam itu maksudnya maksudnya ini di antara setelah jam 12 malam kan itu. Fil bareha itu kan setelah jam 12 malam kan itu. Dia menetapkan ama ini lam akun fi shalah. Saya melihat bintang jatuh tapi saya tidak mengerjakan sholat tahajud semalam kan itu. Walakin nilubdikto, kemudian dia mengatakan alasannya karena saya sedang sakit kan itu. Sakit tersengat hewan. Qala fama sona'ta, kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap sakitmu itu kan itu. Qultu irtaqo itu atau istarqo itu. Kemudian Husain menjawab, saya meruqyahnya atau saya meminta ruqyah kan itu. Meminta ruqyah kan itu. Saya meminta orang untuk meruqyahnya. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan hal itu kan itu. Qultu, jadi Sa'id bin Jubair bertanya, apa dalilmu kamu meminta ruqyah kan itu, apa dalilmu kan itu. Fama hamalaka ala dzalik, apakah kamu punya dasar meminta ruqyah kan itu. Kemudian Husain menjawab, qultu, ya saya memiliki dasar, yaitu hadis haddatsanahu asy-Sya'bi, yang diriwayatkan oleh Sya'bi. Saya meriwayatkan hadis tersebut dari Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang dikatakan Sya'bi kepadamu kan itu. Qultu haddatsana an Buraidah. Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis tersebut dari Buraidah ibnul Husayb. Ini seorang sahabat. Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis tersebut dari Buraidah, bahwasanya dia meriwayatkan dari Rasulullah qala la ruqyah illa min ainin au humma. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa tidak ada ruqyah atau tidak ada ruqyah kecuali ruqyah untuk orang yang terkena ain atau orang yang terkena humma, terkena sengatan hewan kan itu. Kemudian Sa'id bin Jubair setelah mendengar dalil itu kan itu, Sa'id berkata, qad ahsana manintaha ila masami'a, sungguh hujahmu itu bagus kan itu, dalilmu itu bagus. Karena apa? Manintaha ila masami'a, kamu mengambilnya sesuai dengan apa yang kamu dengar, kamu mengambilnya sesuai ilmu kan itu, berdasar ilmu. Jadi Sa'id bin Jubair tidak mengingkari kan itu orang yang meminta ruqyah. Jadi sampai sini kan paham ya.
Sa'id bin Jubair tidak mengingkari orang yang meminta ruqyah karena Husain bin Abdurrahman memiliki dalil dari Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi itu tabi'in, meriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb kan itu. Buraidah bin Al-Husayb kan itu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyah illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah melainkan untuk yang terkena ain kan itu, penyakit ain, atau yang terkena sengatan hewan, humma kan itu. Kemudian Sa'id berkata, qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh bagus dalilmu kan itu. Hujahmu sungguh bagus, kamu benar kan itu. Kamu mengamalkan sesuai man intaha ila masami'a, sesuai yang kamu dengar. Tetapi kan ini Sa'id bin Jubair sini mengkritik sedikit kan itu. Walakin hadatsana Ibnu Abbas, jadi ini ikhtilaf antara Husain dan Sa'id. Husain membolehkan meminta ruqyah, Sa'id bin Jubair berdalil dengan hadis lain, dia tidak secara langsung melarang kan itu. Karena tadi dia bilang qad ahsana man intaha, tapi dia agak keberatan kan itu, agak keberatan kalau dimutlakan boleh sepenuhnya meminta ruqyah kan itu. Kemudian dia berkata, Sa'id berkata, walakin haddatsana, saya memiliki hujah, saya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena dia memang muridnya Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas. Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat kan itu. Fara'aitun Nabi, ini ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan kepada Nabi semua umat kan itu. Fara'aitun Nabi. Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi wa ma'ahu rohad, dan bersamanya hanya dengan ada sedikit orang kan itu. Ada 10, ada nabi yang bersamanya ar-rohad, itu 10 orang. Mananya 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 10 orang. Wa nabi wa ma'ahu rajul, dan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Dan ada nabi yang warajulan, nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali kan itu. Tidak punya pengikut sama sekali. Di sini bisa diambil pelajaran kan itu. Jadi dakwah itu enggak melulu kan itu. Berhasilnya dakwah itu dihitung dari jumlah kan itu. Berhasilnya dakwah itu tidak melulu dihitung dinilai dari jumlah kan itu. Karena Nabi sendiri ada yang tadi, ini kan sedikit cuma 10 kan itu. Ada yang cuma 1 orang pengikutnya, ada yang cuma 2 orang kan itu. Bahkan ada yang sama sekali tidak kan itu. Contohnya ya Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki, ketika dakwah ke Namrud, ketika debat itu sampai dibakar Nabi Ibrahim itu sendirian. Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ibrahim sendirian kan itu. Tadi Nabi Muhammad diperlihatkan ada nabi yang bersamanya 10 pengikut, ada nabi yang bersamanya 1 pengikut, ada yang cuma 2 pengikut, ada yang tidak memiliki pengikut kan itu. Di sini juga bisa diambil pelajaran, kebenaran itu tidak dinilai dengan jumlah juga kan itu. Kebenaran itu tidak dinilai dengan jumlah kan itu. Karena nabi sendiri pun ada yang nabi yang benar kan itu, ternyata nggak memiliki pengikut kan itu. Berarti kan kita nggak bisa menilai orang itu benar salah dengan jumlah pengikut kan itu, berarti kan itu. Sekarang kan realita kan yang subscribe-nya banyak kan itu, yang like-nya banyak yang paling benar. Sekarang yang paling lucu yang paling benar. Yang paling lucu yang paling benar kan itu. Yang paling mahal paling benar. Kemudian lanjutnya hadisnya, tadi lanjutnya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah dilihatkan umat-umat tadi dan nabinya kan itu, idru fi ali sawadun azim, kemudian Nabi melihat kan itu ada kelompok besar kan itu, sekelompok umat yang besar. Fadzonantu annahum ummati, Nabi mengira itu umatnya Nabi kan itu, Nabi Muhammad kan itu. Fakilali, kemudian dikatakan kepada Nabi, hada Musa wa qaumuh, ini tuh umatnya Nabi Musa, ini tuh Nabi Musa dan umatnya kan itu, kaumnya kan itu. Ini menunjukkan Nabi Musa itu nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad, kaumnya kan itu. Jadi Nabi Musa itu termasuk pengikutnya juga banyak kan itu.
Fanadhartu faida sawadun azim. Kemudian setelah itu, setelah melihat umatnya Nabi Musa, Nabi kemudian melihat kelompok yang lebih besar lagi kan itu. Fakilali, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadhihi ummatuk, inilah umatmu kan itu. Ini umatmu. Wa ma'ahum, dan di antara umatmu itu, di dalam umatmu itu, di antara umatmu itu ada sab'una alfan yadkhuluna jannah. Ada 70.000 orang kan itu yang masuk surga bi ghairi hisab wala azab kan itu. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang langsung masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu banyak kan itu. Semua bismillah masuk surga kan itu. Tapi di antara itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab kan itu. Jadi kalau ada orang yang berdalil, kadang kan ada orang berdalil, saya nggak mau minta ruqyah, nanti nggak termasuk yang 70.000 golongan, itu kurang tepat kan itu. Karena yang masuk surga itu umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, yang kita yakini orang masuk surga itu diantaranya ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, satu kan itu. Ada yang masuk surga dengan dihisab kan itu, dihisab lewat hisab kan itu, dihisab, tapi tidak diazab kan itu. Ada yang masuk surga dihisab dan diazab kan itu. Dia dihisab dan diazab tapi masuk surga dengan syafaat kan itu. Kan ada hadisnya. Sampai dia masuk surga, sampai ada yang sudah masuk surga. Diazab kan itu. Dia masuk neraka kan itu. Sampai sudah masuk semua kan itu. Hangus semua kan itu. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kemudian dimasukkan ke sungai kan itu. Kemudian kembali lagi menjadi manusia kan itu. Kembali ke kembali normal lagi kan itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang Islam masuk surga itu ada yang pertama itu tanpa hisab dan tanpa azab kan itu. Dan itu yang paling pasti benar itu para mujahidin, orang yang orang mati syahid kan itu, fisabilillah kan itu. Ada hadisnya itu, Bang. Jadi yang dimaksud di sini itu orang yang mati syahid fisabilillah, dan ciri-ciri mereka nanti disebutkan di sini, tidak minta ruqyah, kemudian tidak minta disundut api kan itu, tidak berobat dengan sundutan api, kemudian tidak tatoyur, dan mereka ini tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Contohnya seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang Islam itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang pertama kan itu. Yang kedua, masuk surga dengan hisab kan itu. Dengan hisab itu ada hadisnya sendiri. Dengan hisab. Ditimbang, ketika ditimbang amalnya, amalan baiknya lebih baik kan itu. Maka dia masuk surga. Kemudian yang terakhir, ada orang Islam yang masuk surga dengan hisab dan dengan azab. Setelah itu dia masuk surga kan itu. Dengan izin Allah, dengan syafaat biiznillah. Syafaat banyak nanti dari Rasulullah, yang paling tinggi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi syafaat dari anaknya kan itu. Anaknya yang hafid kan itu, kan bisa menolong orang tuanya kan itu. Dan ada lagi hadis yang menjelaskan temannya yang sering beribadah bersama kan itu bisa menolong temannya yang di neraka kan itu. Itu kan ada hadis seperti itu juga kan itu. Syafaat-syafaat yang selain syafaat al-udhma. Syafaat al-udhma itu milik Rasulullah. Syafaat yang paling tinggi, paling mulia milik Rasulullah. Dan itu semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya ya enggak syirik kan itu. Syaratnya tidak syirik, bersih dari syirik. Yang dapat syafaat itu bersih dari tidak melakukan kesyirikan besar kan itu. Jadi ini 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang masuk surga itu 3 ini kan itu. Dan kita ini tidak boleh ini merendahkan yang ini. Apa namanya? Bentar. 3 ini ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan hisab, dan yang terakhir yang dihisab dan diazab kan itu. Kita nggak boleh merendahkan, dan kita berharap masuk surga antara 3 cara ini. Dan kalau bisa kita berharap yang paling tinggi, tapi kita nggak merendahkan yang paling tidak merendahkan. Tidak, istilahnya mencela kan itu, tidak mencela kan itu. Paham berarti? Paham. Terhadap 3 orang ini itu kita masih harus husnudon kan itu. Jadi kalau ada orang yang contoh dia sholat 5 waktu, puasa kan itu, dia zakat, haji, tapi dia masih berbuat maksiat kan itu, minum khamr kan itu dan lainnya kan itu, bermaksiat misal minum khamr, berzina dan lainnya, kita nggak boleh terus mencelanya, kamu kekal di neraka kan itu, nggak boleh.
selama dia belum istighlal, selama dia belum menghalalkan. Kalau dia sampai menghalalkan zina, menghalalkan riba, menghalalkan khamr, itu ya baru kafir kan itu. Kafir yang diancam, ancamannya kekal di neraka. Tapi kalau dia masih Islam kan itu harus husnudon. Kita harus husnudon. Orang Islam yang masih bermaksiat, belum bisa tobat dari maksiatnya, bukan syirik besar lah, maksiat yang selain syirik besar. Maksiat yang selain syirik atau selain kufur besar kan itu kita harus masih husnudon, mengharapkan supaya dia masuk surga, mendoakan ampunan kan itu, harus mendoakannya ampunan, mendoakannya hidayah kan itu, masih memberikannya tarohum itu masih mendoakan kebaikan ya, tarohum menghormat menghormatinya, merahmati mengharapkan rahmat Allah kepadanya kan itu namanya. Yaitu hadis Imran bin Husain. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan ini umat setelah dijelaskan kepada Rasulullah, ini umatmu kan itu. Dan di antara umatmu ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab kan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah berhenti, tidak melanjutkan hadisnya. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah berdiri dan masuk ke rumahnya. Setelah Rasulullah masuk ke rumahnya, para sahabat berdebat. Fakhadun nasu fi ulaik. Para sahabat berdebat, memperdebatkan siapa yang masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'duhum, sebagian ada yang berpendapat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang masuk surga itu adalah orang-orang yang selama hidupnya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian yang lain, waqala ba'duhum, sebagian berpendapat, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Semoga yang masuk surga tanpa hisab itu, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, semoga adalah orang-orang yang terlahir dalam kondisi muslim kan itu. Dia terlahir dalam kondisi muslim, falam yusriku billahi syai'a, tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah terhadap sesuatu. Kemudian setelah itu ada yang menyebutkan yang lain, wadzakaru asya, ada yang menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Setelah mereka berdebat ramai kan itu, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaruhu, kemudian mereka menjelaskan kepada Rasulullah kan itu, faqala humul ladzina la yastarkun, kemudian Rasulullah menjelaskan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang ciri-cirinya la yastarkun, tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan meminta sundutan api, wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur itu menganggap sesuatu ketika menimpa dirinya inisial kan itu, hari inisial kan itu, ada nabrak sesuatu, inisial kan itu, terkena kotoran sesuatu menurutnya sial kan itu, ada burung ini sial kan itu tatoyur kan itu tatoyur. Jadi Rasulullah menjelaskan orang yang, dan ini dimasukkan ke pembahasan tauhid yang murni sempurna, tahqiqut tauhid, orang yang tauhidnya sempurna, ciri-cirinya la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun, terakhirnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Intinya di sini intinya di sini mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hatinya tidak terpengaruh terhadap tadi tatoyur kan itu. Hatinya tidak terpengaruh terhadap sundutan api kan itu. Hatinya tidak terpengaruh terhadap peruqyah kan itu. Intinya gitu. Dan mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum meminta ruqyah, hukumnya boleh kan itu. Boleh meminta ruqyah itu, boleh. Karena tadi ada pembahasannya kan itu. Cuma minta ruqyah itu bahayanya, seringnya kan itu mempengaruhi hati seseorang kan itu. Kan gitu, maksudnya di sini. Meminta ruqyah itu sering terjadi, orang yang meminta ruqyah setelah meminta ruqyah kalau sembuh kan itu, orang itu muncul kan itu rasa bergantung kepada peruqyah. Nanti kalau sakit lagi dia bilang, wah hatinya bergantung kepada itu. Maksudnya gitu. Jadi minta ruqyah itu ditakutkan orang itu merusak hati kan itu. Tapi kalau dia tetap lurus kan itu, nggak mempengaruhi hatinya, dia tetap tawakal kepada Allah,
ya nggak apa-apa kan itu. Meminta ruqyah pada dasarnya nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak apa-apa. Jadi meminta ruqyah pada dasarnya itu boleh. Tapi ditakutkan kalau setelah meminta ruqyah orang itu sering apa namanya? Imannya berubah, tawakalnya berubah kan itu. Sundutan api juga gitu, berobat. Dan ini umum untuk semua berobat kan itu. Orang pas sakit kan itu. Kalau dia sabar dengan sakitnya, tidak minta berobat kan itu. Dia imannya kuat kan itu. Tapi kalau setelah berobat sembuh kan itu. Sembuh. Kemudian dia sakit lagi, dia mulai bergantung dengan tadi pengobatnya kan itu. Bisa dokter, bisa dokter, bisa bergantung ke rumah sakit, bisa bergantung ke alat medisnya, bisa bergantung ke obatnya kan itu. Orang terpengaruh itu loh, minum obat ini pasti sembuh. Misal itu ucapan-ucapan yang ucapan yang istilahnya mengurangi tawakal kan seperti itu. Minum obat itu pasti sembuh. Wes gowo dokter iku kan itu. Wes go pasti mari kan. Nganu rumah sakit itu wis apik kan itu. Pokoknya nganu misal seperti itu kan itu. Bu ala rabbihim yatawakkalun. Sampai sini dulu kan itu. Insya Allah besok dibahas lagi kan itu. Nah di sini masalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu belum selesai kemarin. Masalah ikhtilaf sampai ikhtilaf tadad kan itu. Ini murojaah tadi ya. Murojaah pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Aku luka lihada astaghfirullahu li walakum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Rizal, Pak Aziz nih Mas Rizal.